Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sering-sering sahabatku, kita berjumpa kembali untuk tutorial hari ini. Sering-sering sahabatku, kita masalah belanja untuk barang spare part bengkel kita, untuk belanja spare part ataupun cara-cara belanja spare part. Jadi buat sering-sering sahabatku, saya berbagi cara ini bukan untuk sok tahu ataupun mengajari. Jadi cara-cara ini saya bagi kepada sering-sering sahabatku untuk menambah tingkatnya spare part bengkel kita, ataupun modal kecil atau modal tipis untuk awal buka bengkel. Jadi sering-sering sahabatku, saya bercerita untuk cara belanja spare part ataupun untuk menyicil barang spare part kita. Jadi saya pesankan sekali lagi buat sering-sering sahabatku, oke, jangan lupa untuk di like, subscribe channel kita 3D Motor buat sering-sering sahabatku, supaya kita tambah semangat membagikan video tutorial yang lain. Untuk ditekan loncengnya. Oke, sering-sering sahabatku, kita lanjut kembali. Jadi saya berbagi trik untuk belanja ataupun membeli spare part ke langganan toko kita, ataupun mengirim. Kayak saya nih sering-sering sahabatku, posisi saya di Aceh, bisa dibilang di pedalaman. Jadi saya belanja barang spare part harus ngirim ke kota Medan. Tiap minggu selalu belanja barang, tapi nggak banyak sering-sering sahabatku, karena modal saya sudah menipis. Jadi saya bercerita sedikit buat sering-sering sahabatku. Dulu saya buka bengkel di kota Medan, itu gampang untuk belanja spare part. Saya ada duit sedikit, saya belanja untuk beli spare part. Tapi sekarang saya tinggal di Aceh, pindah ke Aceh, jadi saya harus kirim barang ke kota Medan. Jadi perlu waktu 1 hari 1 malam untuk barang kita sampai ke tempat. Jadi caranya sering-sering sahabatku, ini saya pertunjukkan spare part saya. Ini spare part saya bisa dibilang ada, belum banyak, cuman banyak yang kosong. Cuman ini sering-seringku spare part saya yang ini barang lama. Ini waktu saya buka bengkel di kota Medan, masih ada tinggal sisa. Cuman dia barangnya tidak cepat laku ataupun lambat putarannya. Jadi kayak oli, ini ada oli saya di belakang. Ini oli saya cuman berapa botol saja, karena minggu kemarin saya sudah mengirim, itu tinggal sisanya. Jadi buat sering-sering sahabatku, ini saya baru ngirim, baru sampai barang. Ini saya baru sampai barang pengiriman saya dari kota Medan, dari langganan toko spare part saya di kota Medan. Jadi caranya saya beritahu sama teman-teman, kalau mau belanja spare part, kita tidak perlu modal besar. Kita tidak perlu modal besar, tapi kita rutin setiap minggu belanja. Ini saya belanja, saya kena nominal sekitar 1 juta. Saya belanja tidak banyak, ini barangnya. Kena nominal saya belanja, ini sering-sering sahabatku, saya kasih tahu nominal belanja saya. Ini nominal saya belanja sekitar 1.6.500. 1.6.500 saya belanja untuk minggu ini, karena saya hanya pesan barang sedikit saja. Untuk oli saya pesan untuk tahap ini, saya pesan 55 botol, ada sekitar
4 macam oli nih. Oke, 4 macam oli, ada barang-barang yang kecil-kecil saya untuk menyisip apa yang kosong. Jadi sirine-sirine sahabatku, saya bercerita ini bukan untuk mengajari. Cara kita belanja ataupun mau buka usaha tidak perlu modal banyak. Kalau kita modal banyak, kita bisa terbengkalai. Karena apabila kita modal 10 juta untuk belanja spare part, itu tidak nampak hasilnya. Kita pendam barang di situ, kita tidak nampak hasilnya. Lebih nampak hasilnya kalau kita belanja rutin setiap minggu ataupun setiap barang kita habis, belanja sedikit-sedikit tapi pasti. Kayak saya belanja setiap minggu, tapi hasilnya nampak. Setiap minggu saya 1 juta lebih sedikit, tapi saya sudah pernah belanja sampai nominal 20 juta. Barang memang banyak tapi tidak bisa lengkap. Barang banyak tapi tidak bisa lengkap. Terakhir terbengkalai karena kayak misalnya oli saya beli 1 dus. Oli ini saya beli 1 dus, itu 1 dus itu bisa saya abaikan karena kita tidak terasa habis sekitar 3 botol dalam 1 dus itu. Lama-lama olinya bisa ludes, duit habis, barang nggak ada. Jadi caranya sirine-sirine saya berbagi ini, caranya kita belanja oli itu setiap macam, tapi dia mulai misalnya sirine-sirinenku nggak ada modal, beli pertama kali 2 botol setiap bangsanya. Jadi kita belanja berikutnya tambah jadi 3 botol setiap bangsanya. Ban dalam pun seperti itu, sepatu rem pun seperti itu, yang gampang habis, gampang laku. Jadi misalnya nanti ada duit lebih, kita bisa sisipkan barang-barang yang lain. Seperti misalnya kayak ini saya nyisip ini persok. Kalau persok kan lama laku sirine-sirine sahabatku. Cuman saya karena ada duit lebih, saya bisa stok 2 saja. Nah, ini 1 set per nih, untuk apabila nanti ada konsumen saya cari persok udah ada. Kayak misalnya ini Asjaga 2. Ini Asjaga 2 saya beli 2 biji untuk persiapan apabila nanti konsumen saya ada perlu Asjaga 2. Jadi buat sirine-sirine sahabatku, kita melengkapi barang spare part ini tidak cukup untuk modal 100 juta. Itu belum cukup karena banyak jenis kereta, banyak jenis barang. Jadi kita tidak bisa mencukupinya. Jadi cara-caranya kita beli sedikit-sedikit untuk melengkapi. Yang paling utama cara belanja spare part ini yang mana paling rutin habis, mayoritasnya sering laku, seperti oli, ban dalam, sepatu rem, itu kita perbanyakkan. Caranya seperti itu. Yang lain-lain itu bisa kita sisip 2 ataupun sampai 5 nanti kalau udah ada modal banyak. Saya dulu sirine-sirine sahabatku pernah buka di kota Medan, itu modal saya mulai dari 20 juta sudah sampai saya bisa ngirim-ngirim spare part ke kampung saya sendiri. Sini saya sudah pulang kampung, dulu masih saya tinggal di Medan. Saya bisa kirim barang kemari ke Aceh. Tapi Tuhan berkehendak karena saya mengabaikan yang ada. Jadi sekarang saya sudah mulai dari nol lagi. Saya sudah jatuh bangun sudah 3 kali. Itu karena tingkah laku saya sendiri. Karena kita hancur karena diri kita sendiri, tidak ada orang lain. Itu karena kita lupa dengan segalanya.
Jadi saya bercerita ini serinai sahabatku, untuk serinai sahabatku, untuk berbagi pengalaman saya. Kalau mau belanja spare part lebih bagus sedikit tapi pasti. Tidak perlu kita belanja spare part itu puluhan juta atau jutaan, itu tidak nampak hasilnya. Kita bisa mengabaikan barang-barang yang kecil-kecil jadi terbuang, ataupun dia barangnya ada tapi kita bilang nggak ada. Itu biasa itu kalau udah barang banyak. Lebih bagus sedikit tapi pasti. Kita habis barang, kita belanja lagi, habis barang, kita belanja lagi, itu untungnya bisa nampak. Nah, ini barang saya, barang bukan nggak banyak ini serinai sahabatku, tapi barangnya barang payah laku. Nah, kayak ini karet close, mimis close, klep, mangkok setang, itu lama putarannya. Karena kita mau putaran cepat, buka bengkel itu dengan mayoritas oli, sepatu rem, ban, itu putarannya cepat, seperti gigi tarik, itu cepat. Ini kemarin saya belanja minggu kemarin, serinenku. Baru saya belanja 3 macam. Tapi 3 macam jenis kereta. Tapi saya sudah bisa untuk nanti nambahnya lagi. Itu Supra saya beli, Supra X lama, Pit Neo, Jupiter Jet. Ini untuk stok permula saja. Untuk stok apabila nanti konsumen bisa, apabila konsumen ada, kita sudah ada barang. Apabila nanti misalnya ada duit kita lebih, kita bisa stok tambah jadi 2. Merek lain bisa juga kita buat supaya kita ada perbandingan harga. Nah, jadi buat serinai-serinanku, saya berbagi trik cara untuk belanja spare part, bukan mengajari, bukan sok pandai. Jadi saya cuman bisa berbagi pengalaman pribadi saya sama serinai-serinanku. Apabila masuk sama serinai-serinanku, trik belanja yang saya kasih tahu, alhamdulillah. Intinya kita bekerja untuk diri sendiri, kita hancur karena diri sendiri, tidak ada karena orang lain. Oke, serinai-serinai sahabat. Nah, ini dia barang-barang yang saya kirim tadi, serinai-serinai sahabatku. Ini barang ini sudah saya susun. Alhamdulillah untuk minggu besok sudah bertahan. Nah, apabila nanti habis sekitar 2 botol ataupun 4 botol, kita pesan lagi. Nah, jadi serinai-serinai sahabatku, kita pelan tapi pasti, itu yang paling utama kita lakukan supaya nampak hasilnya. Kalau misalnya kita mau membalikkan 10 juta, itu belum tentu bisa dalam 5 bulan, belum tentu bisa. Tapi kalau kita beli sikit-sikit, dalam 5 bulan itu bisa kita kumpulkan selama 5 bulan jadi 10 juta. Kalau nggak percaya, coba dites sama serinai-serinanku supaya yakin dan percaya diri. Serinai sahabatku, jangan lupa untuk di like, subscribe channel kita 3D Motor, dan tidak lupa menekan loncengnya. Oke, serinai sahabatku, jaya terus. Sekian dan terima kasih.